Coba deh bayangin, kalau lo lagi main catur lawan orang yang aturan mainnya bisa dia ubah-ubah sendiri, gimana rasanya? Nah, kira-kira begitulah Belanda zaman dulu ngerasainnya pas lawan para pahlawan kita. Mereka datang dengan pasukan modern, senjata canggih, tapi kok ya bisa keteteran? Bahkan banyak yang kaget sama taktik pejuang Indonesia yang sering dianggap kampungan, tapi justru mematikan. Hari ini, kita bakal bongkar fakta-fakta tersembunyi di balik kemenangan kecil yang bikin kompeni geleng-geleng kepala. Mungkin lo sering dengar kata perang gerilya, tapi apa sih sebenarnya gerilya itu? Bukan cuma lari-lari masuk hutan doang, bro. Gerilya itu taktik perang yang gak terikat aturan formal. Dilakukan sembunyi-sembunyi, tiba-tiba, skala kecil, dan gak terbuka. Bayangin gini, lo punya rumah segede gaban, tapi musuh lo ini tahu semua jalan tikus, lorong rahasia, dan setiap sudut gelap di rumah lo. Dia bisa muncul kapan aja, nyerang di titik paling lemah lo, terus ngilang lagi sebelum lo sempat balas. Belanda yang bawa meriam, senapan otomatis, sama ribuan pasukan terlatih, mendadak jadi kayak anak kecil yang kehilangan mainannya di hutan belantara Indonesia. Contoh paling epik tentu saja Jenderal Sudirman. Dengan paru-paru yang tinggal separuh karena TBC parah, beliau ditandu memimpin pasukannya bergerilya selama 7 bulan di tengah hutan dan gunung setelah Yogyakarta diduduki Belanda pada agresi militer II tahun 1948. Rutenya itu loh, dari Yogyakarta, Bantul, Gunung Kidul, Wonogiri, Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulung Agung, Kediri, Nganjuk, sampai Sleman. Total lebih dari 1.000 km. Mereka menyerang pos-pos Belanda atau konvoi secara tiba-tiba, bikin kompeni kocar-kacir dan konsentrasinya pecah. Ini ibaratnya lo lagi ngejar maling motor pakai mobil balap, tapi malingnya masuk gang-gang sempit dan sawah, yang mana bisa ketangkap. Para pejuang kita ini punya keunggulan di medan perang. Mereka kenal betul seluk-beluk hutan dan gunung, tahu di mana harus bersembunyi dan di mana harus menyerang. Ini yang bikin Belanda kewalahan dan kas mereka terkuras habis. Gerilya ini bukan cuma soal kekuatan fisik, tapi juga kecerdasan membaca medan dan kesabaran tingkat tinggi. Selain perang fisik, para pahlawan kita juga jago banget main drama di meja perundingan. Mereka tahu kapan harus pura-pura lemah, kapan harus mengulur waktu, dan kapan harus menekan. Belanda dengan mental kolonialnya sering meremehkan kemampuan diplomasi Indonesia. Padahal, para diplomat kita itu cerdiknya minta ampun. Ambil contoh perundingan-perundingan seperti Linggarjati atau Renville. Meski sering dianggap merugikan Indonesia, perundingan ini jadi bukti bahwa jalur diplomasi juga digunakan sebagai strategi. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional, diplomasi itu penting banget. Mereka menunjukkan kepada dunia bahwa perjuangan Indonesia itu beradab dan demokratis, bukan cuma perang-perangan. Mereka juga memanfaatkan perbedaan ideologi di kalangan pers nasional. Ada yang pro pertempuran, ada yang pro perundingan. Tapi semua tujuannya satu, mempertahankan kemerdekaan. Bahkan di Timur Tengah, orang-orang Indonesia aktif banget mempromosikan kemerdekaan kita menggunakan tema persaudaraan Islam untuk menggalang dukungan. Mereka bahkan membentuk Komite Pembela Indonesia di Kairo dan menggunakan keamanan pos diplomatik Irak di sana buat tukar informasi rahasia, biar nggak ketahuan mata-mata Belanda. Ini kan sama kayak lo lagi tawar-menawar di pasar. Lo pura-pura nggak butuh banget barangnya, padahal di dalam hati udah naksir berat. Akhirnya, Belanda yang merasa menang di meja perundingan seringkali malah kecolongan di lapangan atau kehilangan dukungan internasional. Taktik ini mungkin yang paling nge-hate dan sering gak banyak dibahas. Para pahlawan kita bukan cuma nyerang fisik, tapi juga mental pasukan Belanda. Ini namanya Cywar atau perang urat saraf. Tujuannya satu, bikin musuh panik, bingung, takut, dan akhirnya kehilangan semangat juang. Gimana caranya? Kadang dengan menyebarkan rumor-rumor mistis. Di banyak daerah, ada cerita tentang kesaktian para pejuang atau prajurit siluman yang bisa menghilang. Ini bikin prajurit Belanda yang rasional jadi ketakutan sendiri. Di Aceh, ada kisah Cut Ali yang berkali-kali ngirim surat tantangan perang ke Kapten Belanda, bahkan ngajak duel 1 lawan 1. Kapten Belanda itu saking takutnya, malah ngurung diri di bivaknya yang berlapis-lapis pagar dan ranjau, nggak berani keluar patroli. Ini bikin wibawa Cut Ali naik di mata rakyatnya, dan Belanda makin dianggap pengecut. Bukan cuma itu, taktik bumi hangus juga sering dipakai.
Pasukan kita rela membakar desa atau ladang mereka sendiri demi mencegah Belanda memanfaatkan sumber daya itu. Ini menunjukkan tekad yang luar biasa dan bikin Belanda sadar bahwa mereka berhadapan dengan orang-orang yang rela kehilangan segalanya demi kemerdekaan. Taktik semacam ini di zaman modern pun masih digunakan. Jadi, ini bukan sekedar mistis, tapi perhitungan matang untuk melemahkan moral musuh. Waktu penjajahan, Belanda punya senapan modern, meriam, dan amunisi melimpah. Sementara pejuang kita, banyak yang cuma modal semangat dan senjata seadanya. Tapi, jangan salah, senjata tradisional ini di tangan para pahlawan bisa jadi sangat mematikan dan bikin company ciut nyali. Ambil contoh bambu runcing. Ini kan cuma bambu yang diruncingkan, sangat sederhana. Tapi, Kak Haji Supci dari Parakan, Temanggung, berhasil memperkenalkan dan menyebarluaskan penggunaan bambu runcing ini. Belanda sampai menjuluki bambu runcing sebagai silent killer weapon atau senjata pembunuh dalam senyap. Karena seringkali mereka gak sadar diserang pakai senjata ini. Konon, bambu runcing ini juga dipakai buat melawan tentara Jepang yang melatih pemuda Indonesia pakai senjata ini di masa Perang Dunia II. Ini bukti kalau dengan sedikit kreativitas dan keberanian, senjata paling sederhana pun bisa jadi ancaman serius. Selain bambu runcing, ada juga sumpit dari suku Dayak yang anak panahnya diolesi getah pohon ipuh beracun. Atau keris dari Jawa, rencong dari Aceh, dan golok dari Betawi yang bukan cuma alat perang, tapi juga simbol kekuatan dan kepercayaan. Efek luka yang ditimbulkan keris dengan bentuk meliuk-liuk itu juga sengaja dibuat agar menyakitkan. Ini menunjukkan bahwa para pahlawan kita gak cuma asal perang, tapi juga mikir keras gimana caranya ngasih perlawanan paling efektif dengan apa yang mereka punya. Jadi, kawan fakta, kalau kita lihat lagi sejarah perjuangan bangsa kita, kemerdekaan itu bukan cuma diraih dengan keberanian dan pengorbanan darah. Ada banyak taktik licik, cerdik, dan kadang nggak masuk akal yang bikin company bingung 7 keliling. Para pahlawan kita itu bukan cuma jago perang, tapi juga jago strategi, jago diplomasi, dan jago bikin musuh ketar-ketir secara mental. Pelajaran dari kisah ini, bahkan dalam kondisi terdesak sekalipun, akal dan kreativitas itu bisa jadi senjata paling ampuh. Nah, gimana menurut lo? Fakta mana yang paling bikin lo kaget? Coba tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Faktanya Fakta, biar lo gak ketinggalan fakta-fakta mind-blowing lainnya.